Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر الإخوة wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita kembali melanjutkan bihamdillahi ta'ala kajian yang sebelumnya rutin telah kita sampaikan, yaitu membaca kitab As-Sawarifu 'Anil Haqq karya dari Fadilati Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullahu ta'ala, yang pada masa-masa untuk saat ini kita berada di atasnya sangat perlu dan membutuhkan keseriusan masing-masing kita untuk benar-benar memperhatikan pasal per pasal yang disebutkan oleh mu'allif wa hafizahullah dari perkara-perkara yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran. Karena melihat pada zaman kita saat ini sekian banyak kebatilan dipolesi dengan kebenaran. Bahkan ahli haq tertuduh sebagai ahli batil. Ahli batil diusung sebagai ahli haq. Bila mana tidak ada keseriusan masing-masing kita untuk terus mempelajari kebenaran itu sendiri dan memahami penghalang dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran, ini wal'iyadzubillah sangat-sangat dimungkinkan dia akan terjauhkan dari perkara kebenaran tersebut. Wal ma'sum man 'asamahu Allah Ta'ala, seorang yang ma'sum, yang terpelihara dari kebatilan, dari kesesatan adalah mereka orang-orang yang diberikan penjagaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga perlu adanya keseriusan, kesungguhan. Karena dengan adanya keseriusan dan kesungguhan seseorang untuk terus berada di atas kebenaran, untuk terus bersama dengan ahli haq, maka dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya dan hidayahnya, sehingga dia akan bisa berada di atas kebenaran dan berkumpul bersama mereka orang-orang yang berada di atas perkara kebenaran tersebut. Ingat-ingatlah selalu firman Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, ini kata Allah Azza wa Jalla, bersungguh-sungguh untuk berada di atas kebenaran, karena kebenaran adalah jalan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bersungguh-sungguh untuk kemudian bersama dengan ahli haq, karena ahli haq adalah orang-orang yang berada di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
maka dengan kesungguh-sungguhan dirinya, keseriusan dirinya di dalam mempelajari kebenaran dan kebatilan, sehingga ia bisa terselamatkan dari perkara kebatilan tersebut, sebagai bukti bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan bimbingan kepada dirinya. Lanahdiyannahum subulana. Dan sebagian salaf mentafsirkan ayat tersebut dengan perkataan sebagian mereka, walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amala bihi. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari al-ilm, mempelajari Al-Quran, mempelajari as-sunnah, mempelajari pembahasan akidah, pembahasan seputar al-ibadah, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, maka lanahdiyannahum subulal amala bihi. Sungguh-sungguh pula kita akan memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa mengamalkan ilmu tersebut. Orang yang mempelajari ilmu sehingga dia menjadi seorang yang berilmu, ia akan diberikan kenikmatan yang berikutnya dengan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk bisa mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Dan ini adalah al-hidayah, dan ini yang disebut oleh mereka para ulama sebagai al-hidayah. Sebagian mereka mentafsirkan makna al-hidayah yang seseorang muslim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memintanya dalam ayat yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Sebagian mentafsirkan makna al-hidayah adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih. Yang dimaksud dengan hidayah di dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan al-amalus salih yang membuahkan hasil pelakunya bisa beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Ilmu nafi' dan al-amalu salih. Karena setelah ayat ini Allah Azza wa Jalla menceritakan dua kelompok. Sebagian mereka disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian mereka dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebabkan karena tersesatnya mereka dalam perkara al-ilm. Al-Yahud dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka berilmu dalam keadaan tidak mengamalkan ilmunya. An-Nasara menjadi seorang yang ad-dhalin, disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena mereka mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula nabinya Isa alaihi assalatu wassalam. Sehingga al-hidayah dalam ayat ini adalah permohonan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh al-Yahud, tidak pula dilakukan oleh mereka orang-orang Nasara. Dalam arti kata itulah al-ilmu nafi' yang membuahkan al-amalu salih. Ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bila mana sebagian salaf mentafsirkan makna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dengan makna walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amala bihi. Ini memberikan motivasi pada masing-masing kita untuk giat di dalam mempelajari al-ilm, memberikan sekaligus pelecut semangat masing-masing kita untuk mempelajari apa itu al-ilm. Naam. Karena dengan semangatnya seorang sebagai tolak ukur apakah ilmu yang dipelajarinya tergolong sebagai ilmu an-nafi' ataukah ilmu yang ghairun nafi'. Sebagian mereka menyebutkan laisal ilmu ma hafidha walakinnal ilma ma nafa'. Ilmu itu bukanlah hanya sekedar yang dihafal, namun ilmu adalah yang bermanfaat untuk pelakunya. Kita akan bacakan pasal yang ke-19 dari kitab tersebut. Syekh Al-Mu'allif Muhammad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah menyebutkan pada pasal yang ke-9 halul mutakallimi bil haqqi.
keadaan seorang yang berbicara dengan perkara kebenaran. Ini termasuk dari penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang untuk menerima perkara kebenaran tersebut. Dalam arti kata apa? Kebanyakan di antara mereka menolak kebenaran disebabkan karena melecehkan dan merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Ya mungkin dia berasal dari kalangan orang yang rendah, sementara dia adalah seorang yang terhormat. Ataukah mungkin dia sebagai seorang yang fasik, sementara dia adalah sebagai seorang yang berada di atas ketaatan. Ataukah mungkin dia adalah seorang yang lebih kecil umurnya, lebih muda usianya, sementara dia adalah seorang yang tua. Ataukah mungkin dia adalah seorang yang alim, sementara yang menasihatinya masih berstatus sebagai muridnya, masih berstatus sebagai seorang yang jahil. Ataukah alasan-alasan yang semisalnya. Kapan seseorang memilah-milah seorang yang menasihatinya, seorang yang menyampaikan kebenaran kepada dirinya, dipilah yang sesuai dengan hatinya maka dia terima, yang tidak maka dia tinggalkan. Ini termasuk dari sebab munculnya kesombongan. Ini termasuk dari al-kibir yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang sahih, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kibir, sifat sombong, adalah seseorang menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang menyampaikan perkara kebenaran tersebut. Itu makna dari al-kibir yang dimurkai dan diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya pelakunya tidak akan dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam al-jannah wal iyad billah. Sehingga seorang yang benar-benar di atas kebenaran, kita akan menjumpai dirinya adalah sebagai seorang yang mutawadhi'in, yang rendah hati, yang menerima nasihat dari mana nasihat itu berasal, yang mudah untuk kemudian dinasihati, yang mudah untuk kemudian ditegur. Ini adalah sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Naam. At-tawadhu' disebutkan pentafsirannya adalah lawan dari al-kibir. Lawan dari al-kibir. Kalau semisal al-kibir tadi kita sebutkan seorang menolak kebenaran, merendahkan manusia yang menyampaikan kebenaran tersebut, maka yang dimaksud dengan sifat tawadhu' adalah orang yang menerima kebenaran, mudah menerima kebenaran, dan memuliakan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Tidak kemudian disebabkan karena ia memandang dirinya adalah sebagai seorang yang mulia, karena egonya akhirnya ia rendahkan setiap orang yang menasihatinya. Tidak kemudian disebabkan karena ia pandang dia adalah seorang yang terhormat, akhirnya dia lecehkan, dia rendahkan orang yang menasihatinya tersebut. Ini perkara yang tidak selayaknya dimiliki oleh seorang muslim. Bahkan sebagian salaf menyebutkan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah azza wa jalla merahmati seseorang yang ia memberikan hadiah kepada saya tentang aib-aib yang saya miliki tersebut. Karena terkadang seseorang tidak faham, dia salah. Karena terkadang seorang tidak menyadari dia keliru. Dia keliru dalam perkara apa saja. Mungkin dalam perkara manhaj, terkadang seorang tidak sadar terjatuh ke dalam penyimpangan. Ataukah mungkin dalam pembahasan seputar buruknya peranginya, terkadang seorang tidak sadar ia memiliki akhlak yang buruk tersebut. Ataukah dalam perkara-perkara yang semisalnya, ataukah dalam perkara-perkara yang lain, sehingga tatkala ada seorang yang menegurnya, menasihatinya dengan cara yang hikmah, maka ini sebagai bertanda Allah azza wa jalla menginginkan kebaikan untuk dirinya melalui perantara orang tersebut, sehingga bersyukur dan mendoakanlah kebaikan untuk orang tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kita melihat keadaan mereka, orang-orang yang berbicara terhadap perkara-perkara kebatilan,
tidak memiliki prinsip atau hal yang tadi kita sebutkan. Ketika ada seorang yang mungkin di bawah ilmunya menasehatinya, maka dia tidak mau untuk menerima nasihatnya. Ketika hendak diajak untuk kemudian berdiskusi, dia tidak mau berdiskusi kecuali di hadapan seorang yang lebih alim. Dia merendahkan orang yang seleting dengannya, mencibir. Saya bisa beristihad sebagaimana dirinya beristihad. Saya punya ilmu sebagaimana dia punya ilmu. Nah, kekeh dengan prinsipnya, kekeh dengan pendapatnya. Yang dengannya wal'iyadzubillah, Allah Azza wa Jalla kategorikan orang-orang tersebut termasuk dari mereka orang-orang yang menyimpang. Muncul lagi sekian banyak syubhat. Tahdzir itu diharuskan, yang mentahdzir adalah seorang alim. Adapun seorang yang talibul ilm tidak dibolehkan mentahdzir karena masih seleting. Muncul lagi syubhat bahwasanya yang harus memberikan nasihat adalah seorang yang harus berilmu, yang harus berada di atasnya. Yang di bawahnya tidak dibolehkan untuk kemudian memberikan nasihat, memberikan arahan, karena menganggap antara dirinya dengan orang tersebut ini memiliki kesamaan dalam bab al-ilm dan yang semisalnya. Nah, sehingga keadaan-keadaan yang seperti ini, ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bila mana kita melihat ada pada diri seorang hamba, maka keadaannya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Muncul akhirnya ucapan sebagian mereka, si fulan tidak bisa menerima nasihat kecuali yang menasihatinya harus seorang ustadz. Kalau yang menasihatinya ikhwan-ikhwan biasa, boro-boro dia dengarkan, ngelihat saja dia langsung mencibir dan tidak mau untuk kemudian mendengarkan ucapannya. Ini sekelas ikhwan, yang di atasnya juga ada lagi seorang ustadz menyatakan tidak mau untuk kemudian berdiskusi kecuali harus di hadapan syekh. Kalau semisal tidak ada syekh, maka tidak mau diskusi, tidak mau dinasihati, tidak mau diberikan bimbingan dan arahan oleh orang-orang yang seakran semisal dengannya. Ini waliyadzubillah, pada diri orang yang seperti ini terdapat ainun minal kibir, salah satu dari sifat-sifat kesombongan, waliyadzubillah. Disebutkan oleh al-muallif wa hafizahullah, wa min a'dhamil sawarifi an qabulil haqqi halul mutakallimi bihi. Termasuk dari penghalang-penghalang yang paling besar yang menyebabkan seorang tidak mau menerima kebenaran adalah melihat keadaan orang yang mengucapkannya. Mungkin yang mengucapkannya seorang yang muda, dia adalah seorang yang tua. Mungkin yang mengucapkannya adalah bawahannya, sementara dia adalah majikannya. Mungkin yang mengucapkannya adalah seorang yang baru mengenal salaf, baru mengenal ad-da'wah, sementara dia adalah seorang yang sudah lama mengenal salaf tersebut, mengenal dakwah tersebut. Sehingga karena ada ego-ego yang seperti kita sebutkan, misalnya menyebabkan seseorang tidak mau menerima perkara kebenaran, wal'iyadzubillah. Wa rubbama nataqa bil haqqi man kana ma'luman bi fisqin. Syekh rahimahullah mengingatkan kepada kita, terkadang ada salah seorang yang mengucapkan perkara kebenaran dalam keadaan orang tersebut adalah seorang yang dikenal memiliki perbuatan kefasikan. Terkadang demikian. Ada seorang yang dikenal dia sebagai seorang yang fasik, namun yang dia ucapkan adalah perkara kebenaran. Kalau semisal ada seorang yang berilmu dinasihati oleh seorang yang jahil, oleh seorang yang fasik, yang keblinger tentulah yang berilmunya, ya kan? Yang keblinger adalah yang alimnya. Dalam arti kata, seorang yang jahil saja tahu dia berada di atas kebatilan, sementara dia sebagai seorang yang alim tidak menyadari kalau semisal dia berada di atas perkara kebatilan tersebut. Naam.
banyak kasus. Para santri ditegur oleh orang awam. Maaf, kok yang seperti ini apa boleh ya? Boleh enggak? Karena dilihat ternyata kerokok mungkin di pojok, ataukah mungkin melihat perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilihat oleh orang awam. Ini kok kayak enggak benar ini. Nah. Ataukah mungkin sebagian melakukan tindakan-tindakan yang berbau kriminal, ditegur oleh orang awam. Ini bisa yang demikian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan yang demikian tak sedikit kejadiannya. Sehingga terkadang ada salah seorang yang mengucapkan kebenaran, dalam keadaannya mengucapkannya adalah seorang yang fasik, au bid'ah, ataukah terkadang dia melakukan perbuatan kebid'ahan, au kufrin, ataukah ia melakukan perbuatan kekafiran. Perbuatan kekafiran. Mungkin seorang yang kafir tersebut dianiaya oleh seorang yang muslim sehingga dia mengadu, yang ia sampaikan adalah kebenaran. Ataukah mungkin pelaku kebid'ahan melihat adanya salah seorang yang berada di atas sunnah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, dia menasihatinya. Yang kita lihat sekali lagi bukan kefasikannya. Yang kita lihat sekali lagi bukan perbuatan kebid'ahan yang dia amalkan, bukan perbuatan kekafiran yang ia berada di atasnya. Namun yang kita lihat adalah apa yang disampaikan oleh dirinya. Kalau semisal itu kebenaran, maka selayaknya kita sebagai seorang muslim menerima kebenaran tersebut dari mana perkara itu berasal. Fatanaffarun nufusu min kalamih, sehingga menyebabkan jiwa-jiwa seseorang ingin lari dari mendengarkan ucapannya. Dia fasik, sementara dia seorang yang alim. Dia adalah seorang pelaku kemaksiatan, sementara dia adalah seorang yang rajin sholat, rajin ibadah. Ia menyangka yang menegurnya adalah seorang yang kafir, sementara dia adalah sebagai seorang yang muslim. Muncul kesombongannya dan muncul egonya. Dan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, kalau misal melihat kebanyakan di antara sebagian umat manusia, ini bisa dibilang sesuatu yang besar. Yang lebih ringan daripada itu adalah terkadang sebagian mereka menolak kebenaran disebabkan karena faktor umur. Yang menasihatinya lebih muda, sementara dia sudah tua. Ataukah faktor kedudukan, dia sebagai pemimpin, sementara yang menasihatinya adalah bawahannya, orang yang berada di bawahnya. Seorang yang kaya minder untuk menerima nasihatnya seorang yang fakir. Seorang penguasa yang memiliki kedudukan terkadang memiliki keminderan untuk mendengarkan nasihat bawahannya. Dan yang semisalnya. Perkara yang terjadi menimpa sebagian mereka umat manusia. Wala tuqbalu alaihi iqbalul muntafi', sehingga tidak diterima ucapannya sebagaimana menerimanya seseorang yang ingin mendapatkan manfaat dari apa yang diucapkannya. Bal yastahwidhu ala adhanihim ma ya'lamunahu min fisqihi au bid'atihi au kufrihi. Bahkan terngiang-ngiang selalu di benaknya bahwasanya apa yang ia ketahui tentang keadaan orang tersebut, dia adalah seorang yang fasik, dia adalah seorang yang mengamalkan kebid'ahan, dia adalah seorang yang melakukan perkara-perkara kekafiran. Itu yang terngiang-ngiang di benaknya. Ia tidak menggubris dan tidak melihat nasihat dan bimbingan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, bila kita melihat dengan apa yang disebutkan di awal bab oleh al-muallifu hafizahullah taala tentang makna al-haq, demikian pula jibiliyah banil insan, senantiasa mengerti apa itu kebenaran dan bisa memilah dan membedakan antara kebenaran dengan perbuatan kebatilan tersebut. Ini memiliki kecocokan dengan yang disebutkan oleh al-mu'allif dalam pasal yang ke-19 tersebut. Nah, seorang pelaku kemaksiatan faham kalau semisal dia berada di atas kesalahan, ya kan? Faham dia dengan fitrahnya. Sehingga terkadang
seorang melakukan perbuatan kemaksiatan, ia masih sadar dan menegur kawan-kawannya untuk tidak beramal sebagaimana apa yang ia amalkan. Nah, sadar. Orang awamnya sekalipun faham kalau semisal melakukan perbuatan pencurian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Yang kafirnya juga demikian. Seorang awamun nas faham kalau semisal perbuatan khianat adalah termasuk dari perbuatan yang mungkar. Orang awamun nas juga faham kalau semisal perbuatan kezaliman adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Faham. Ketika ada salah seorang menzalimi saudaranya tanpa hak ditegur oleh seorang yang jahil, maka wajar. Orang jahil dengan kejahilannya dia faham kalau semisal apa yang terjadi di hadapannya adalah sebagai perbuatan yang tidak semestinya untuk diamalkan. Sehingga dia bela orang yang benar dan dia salahkan seorang yang salah tersebut. Wa hadza ma fa'alahu aduwullahi Fir'aun. Dan ini adalah seperti yang pernah dilakukan oleh musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Fir'aun. Lama da'ahu Nabiullah Musa ila tauhid. Tatkala Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mengajaknya untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk beribadah hanya kepada Allah. Istahdhara ma ya'lamuhu min qatli Musa lil Qibti. Yang terngiang-ngiang di benaknya Fir'aun bahwasanya Fir'aun mengetahui Nabi Musa ini telah membunuh kaumnya dari bangsa Qibti. Dia sebagai seorang pembunuh. Yang terngiang-ngiang adalah perbuatan Musa tersebut, bukan nasihatnya. Wa adhafa ila dzalika istighfafuhu bihi. Ditambah lagi ia merendahkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wamtina'u an yakuna al-haqqu fi da'watihi, dan menganggap tidak mungkin kalau semisal yang namanya kebenaran adalah berdasarkan apa yang ia seru tersebut. Idz kana bil amsi sabiyan fi hijrih, karena sebelumnya ketika masih kecil Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berada di bawah asuhannya. Diasuh oleh istrinya Fir'aun. Sehingga disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara perkataan Fir'aun, alam nurabbika fina walidan wala bitha fina min umurika sinin wa fa'altaka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Tatkala Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mengingatkan Fir'aun untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang terngiang-ngiang di benaknya Fir'aun adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian pula jasanya kepada Nabi Musa. Ia menyatakan, alam rabbika fina walidan, bukankah dahulu kami yang menyapihmu, kami yang mengasuhmu, dan engkau tinggal bersama kami selama sekian tahun lamanya. Wa fa'altaka allati fa'alta wa anta minal kafirin, kamu telah melakukan perbuatan yang kamu lakukan dan kamu termasuk dari orang-orang yang kafir. Berupa perbuatan Musa alaihi salatu wassalam membunuh salah seorang dari sukunya Fir'aun, dari suku Qibti. Naam. Ini diantara sebab-sebab yang menyebabkan Fir'aun tidak menerima ajakan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wa haula law kharaja fihimul mahdi al-muntazar haqqan lad'aan latanakkaru lahu. Sebagian mereka yang terlalu menunggu datangnya al-Imamu Mahdi, menunggu kapan datangnya Mahdi al-Muntazar. Kalau semisal Mahdi tersebut telah datang dengan sebenar-benarnya, bukan sebagaimana apa yang mereka sangka, latanakkaru lahu, maka pastilah orang tersebut juga akan mengingkarinya. Wa raghabu an mutaba'atihi wa nusratihi. Ia tidak mau untuk kemudian mengikutinya dan membela agamanya. Wala sa'u fi nashri ma ya'lamuna min sabiqi ahwalihi. Ia akan berupaya untuk menyebarkan apa yang telah diketahui dari
keadaan-keadaan yang ia ketahui sebelumnya. Oh, bukan seperti itu sifatnya. Bukan demikian sifatnya. Sama persis sebagaimana keadaan al-Yahud yang dahulu sebelum munculnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka membangga-banggakannya, membangga-banggakan datangnya seorang nabi di hadapan mereka orang-orang musyrikin. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Keadaan mereka orang-orang Yahud tatkala berselisih dengan orang-orang musyrikin dari kalangan bangsa ataukah suku Yathrib, dari kalangan Ansar yang tinggal di kota Madinah. Mereka dahulu, kata Allah Azza wa Jalla, menganggap akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan akan diraih oleh suku al-Yahud. Mereka sampaikan yang demikian di atas mereka, di hadapan mereka orang-orang yang kafir. Mereka menganggap akan muncul seorang nabi dan mereka akan mengikuti nabi tersebut dan mereka akan berperang bersama nabi tersebut melawan mereka orang-orang musyrikin dari suku Arab. Naam. Falamma ja'ahum ma 'arafu bihi kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka kenal, maka mereka pun mengingkarinya, wal iyadzu billah. Nah, sehingga dengan apa yang kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya hujah-hujah ataukah alasan-alasan yang mereka sampaikan pada hakikatnya adalah merupakan hilah, keinginan mereka untuk tidak mau menerima nasihatnya, keengganan mereka untuk kemudian tidak mau menerima bimbingannya. Apakah alasannya nunggu jalsah di hadapan seorang syekh, atau alasannya nunggu ada ustadz yang menasihati saya, atau alasannya nunggu kalau semisal ada seorang yang demikian kemudian datang kepada saya, kemudian menyampaikan kesalahan saya, dan yang semisalnya. Alasan-alasan yang pada hakikatnya tidak ada ujungnya dan tidak ada hakikatnya. Kalau semisal datang seorang ustadz menasihatinya, sudah pasti dia akan mangkir. Kalau semisal datang seorang syekh kemudian diajak berdialog dengan lawannya, sudah pasti dia tidak akan menerima nasihatnya. Sebagaimana keadaan orang-orang al-Yahud, wal iyadzu billah. Asal muasalnya adalah dia merendahkan dan menghinakan orang yang menyampaikan perkara kebenaran tersebut. Ia rendahkan, ia hinakan. Merasa fobi untuk kemudian menerima nasihatnya. Kalau semisal datang orang lain memenangkan orang yang ia rendahkan tersebut, maka muncul egonya, muncul kesombongannya. Dia tidak mau untuk tunduk dan berada di bawah apa yang disampaikan oleh orang yang dianggap rendah tersebut. Waliyadzubillah. Sehingga tawadhu ikhwanana fil a'azzani wa a'azzakumullah adalah sifat-sifat yang sangat berharga yang selayaknya dimiliki oleh setiap muslim. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayatnya mulia, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sesungguhnya mereka para hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dalam keadaan hauna, merendahkan diri mereka, memiliki sifat tawadhu, adalah termasuk dari sifat yang mulia yang dengannya akan membimbing seorang hamba untuk berada di atas kebenaran dan bersama mereka orang-orang yang berada di atas perkara kebenaran tersebut. Jangan kemudian memiliki sifat al-hayy, malu mengakui kesalahan. Jangan memiliki sifat malu untuk mengatakan saya salah, walaupun didengarkan oleh orang lain, walaupun banyak orang yang menyaksikannya, walaupun dipersaksikan oleh orang-orang yang berada di bawah kedudukannya. Jangan. Nah, sehingga diingatkan oleh mu'allif wa hafizahullah sebagian kelompok yang terlalu mengelulukan munculnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Kalau semisal muncul Imam Mahdi tersebut pada akhir zaman, maka pastilah mereka akan mengingkarinya, wal iyadzu billah. Fata'ammal wa tadabbar qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil Mahdi. Maka perhatikan, tadabburilah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam seputar munculnya Al-Mahdi.
yuslihuhu Allahu fi lailatin. Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan pada urusan-urusannya dalam satu malam saja. Ia menjadi seorang yang diterima oleh kaum muslimin. Ia menjadi seorang yang dibela oleh kaum muslimin. Ia menjadi seorang yang diangkat kedudukannya oleh mereka kaum muslimin. Naam. Wa man dzalladzi salima minal ma'asi wal ma'aib. Kemudian beliau mengingatkan siapakah seseorang yang terselamatkan dari perkara-perkara kemaksiatan dan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Masing-masing kita punya kesalahan. Kalau semisal kita mau introspeksi dan benar tatkala kita mengintrospeksi kesalahan-kesalahan kita, maka mungkin kita akan malu berkumpul bercengkrama dengan manusia yang lainnya. Sebagian salaf menyebutkan lau kana dzunub laha raihah ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya. Kalaulah semisal dosa-dosa itu memiliki bau yang tercium, maka pastilah tidak ada seorang pun yang mampu dan mau untuk duduk di sampingku. Karena menganggap bahwasanya dosa-dosanya demikian banyak. Nah, ini tidak ada seorang pun yang terselamatkan dari kemaksiatan dan perkara-perkara yang tercela. Wa'lam anna al-fatlah waz-zallah atau waz-zillah wal ma'siyah la tukhriju fa'iluha minal adalah. Dan ketahuilah bahwasanya ketergelinciran, kelupaan, kemaksiatan tidak menyebabkan mengeluarkan pelakunya dari kedudukannya sebagai seorang yang adil, yang terpercaya. Memiliki seorang yang adil, yang terpercaya, bukan sebagai seorang yang fasik. Lau kana al-amru kadzalik la sara an-nasu kulluhum fusaqan. Kalaulah semisal keadaannya demikian, maka pastilah semua manusia akan menjadi orang-orang yang fasik. Karena masing-masing mereka pasti ada kelupaannya sehingga mereka bermaksiat. Pasti sebagian mereka ada ketergelincirannya sehingga mereka tidak berada di atas perkara kebenaran. Wa hadza la yaquluhu aqil. Ini tidak akan diucapkan oleh seorang yang berakal bagaimanapun keadaan dirinya. Sebagian salaf menyebutkan lau kana al-amru bil ma'ruf, lau kana al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kalau semisal seorang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang sesuatu yang mungkar, dikhususkan dan diharuskan seseorang yang tidak ada perkara kemungkaran sedikit pun pada dirinya, ma amara ahadun bil ma'ruf wala naha 'anil munkar. Maka pastilah tidak ada seorang pun yang akan mau menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena pasti dan pasti seorang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf, ada kalanya dia lupa, ada kalanya dia salah, ada kalanya dia tergelincir, ada kalanya dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Yang melarang kepada kemungkaran juga demikian. Kalau semisal dipersyaratkan seorang yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah seorang yang suci, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk melakukannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Jangankan kita, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala turun firman Allah tabaraka wa taala, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan perbuatan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari sisi Allah tabaraka wa taala. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat ketika turun ayat ini, maka mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam berbondong-bondong mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian riwayat menyebutkan mereka mendatangi Rasul dalam keadaan berdiri di atas lututnya, Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Mereka menyangka kezaliman dalam ayat ini adalah kezaliman seseorang kepada dirinya dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, alam tasma'u ila qauli Luqman libnih? Tidakkah kalian mendengarkan apa yang diucapkan oleh Luqman kepada putranya?
Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Rasul menyebutkan maksud di dalam kezaliman dalam ayat tersebut artinya adalah perbuatan kesyirikan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Yang menjadi syahid di antara kita, yang menjadi syahid dalam kisah tersebut adalah mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam menyangka bahwasanya masing-masing mereka bukan termasuk dari orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan keamanan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena masing-masing mereka menyangka mereka bukan seorang yang bersih, seorang yang suci, seorang yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga disebutkan dan diingatkan oleh muallif hafizahullah, kalaulah semisal perkaranya demikian, maka pastilah semua manusia adalah orang-orang yang fasik. Karena mereka pasti dan pasti ada kesalahannya, ada kealpaannya, ada ketergelincirannya. Walamma dakhala ahlu Misra fil Islam wa qara'u kitab Allah. Kemudian di sini beliau menceritakan tentang kisah tatkala penduduk kota Mesir masuk ke dalam agama Islam. Mereka membaca kitab Allah Azza wa Jalla, wa wajadul muslimin ala ghairi sifatil kamal min tarki ba'dil ma'murat. Kemudian ketika mereka membaca ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, mereka mendapati kaum muslimin ini berada pada satu sifat yang bukan sebagai sifat yang sempurna, karena mereka masih meninggalkan sebagian perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa rukubi ba'dil muharramat, masih terjatuh pada sebagian perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wa ta'adhamu dzalika wa rahalu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka pun menganggap besar apa yang mereka jumpai dari keadaan kaum muslimin, sehingga mereka pun pergi mendatangi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa dzakaru lahu dzalika fadzakkarahum bima ghaba anhum min tabi'atin naqsil bashariyah wa adfa'a fitnatahum. Tatkala mereka mengeluhkan hal ini kepada Umar ibn al-Khattab, maka Umar pun mengingatkan kepada mereka sesuatu yang belum mereka ketahui dari tabiat kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing manusia, sehingga Umar berhasil memadamkan fitnah-fitnah mereka tersebut. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, inna nasan sa'alu Abdullah bin Amr bi Misra faqalu, sesungguhnya dahulu ada sekelompok manusia, mereka bertanya kepada Abdullah bin Amr ibn al-As di Mesir. Kemudian mereka mengatakan, nara asya'a min kitabillahi umira ayyu'mala biha la yu'malu biha. Kami melihat beberapa perkara dalam Al-Quran yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya, namun ternyata saya melihat perkara ini belum diamalkan. Fa'aradna an nalqa amiral mu'minin fi dzalik, sehingga kita menginginkan untuk bertemu dengan amiral mu'minin untuk membahas perkara tersebut. Faqadima wa qadamu ma'ahu, maka Abdullah bin Amr pun akhirnya pergi bersama dengan mereka. Falaqiya Umar, maka beliau pun mendatangi Umar ibn al-Khattab. Kemudian beliau mengatakan, mata qadamta, kapan engkau datang? Faqala, ia pun mengatakan, mundu kadza wa kadza, semenjak demikian dan demikian. Qala abi iznin qadimta, apakah dengan izin yang saya berikan sehingga engkau datang ke tempat ini? Qala fala adri kaifa radda alaih, atau rudda alaih, saya tidak tahu bagaimana saya menjawabnya. Faqala, kemudian beliau pun menceritakan tentang apa yang dikeluhkan oleh sebagian dari penduduk kota Mesir. Ya Amiral Mu'minin, inna nasan laquni bi Misra faqalu inna nara asya'a fi kitabillah umira ay yu'mala biha fala yu'mala biha. Ya Amiral Mu'minin, saya ada sekelompok manusia yang berjumpa dengan saya di Mesir, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya kami melihat beberapa perkara dalam Al-Quran yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya dalam keadaan masih belum diamalkan. Fa'ahibbu ayyulquka fi dzalik. Mereka menginginkan untuk
berjumpa denganmu untuk mendiskusikan hal tersebut. Qal, maka Umar menyatakan, fajma'hum li, kumpulkanlah mereka untuk menemuiku. Fajama'tuhum lahu, maka Abdullah bin Amr ibn al-As pun mengumpulkan mereka, sehingga mereka pun berkumpul di hadapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'akhadha adnahum rajulan faqal, anshuduka billah wa bihaqqil islami 'alaik, aqra'ta al-Qur'ana kullah? Qala na'am. Maka Umar pun memanggil orang yang paling rendah di antara mereka. Kemudian Umar mengatakan kepada mereka, saya bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, dengan hak al-Islam yang engkau berada di atasnya, apakah engkau membaca Al-Quran seluruhnya? Qala, maka ia pun menyatakan, na'am, benar, saya membaca seluruhnya. Qal, maka Umar menyatakan, fahal ahsaitahu fi nafsik, apakah semua isi Al-Quran dari awal hingga akhirnya engkau memeliharanya, menerapkannya pada dirimu? Faqala, maka orang ini mengatakan, Allahumma la, tidak. Tidak semua isi Al-Quran itu saya mengamalkannya dalam diri saya. Ia mengakui. Falau qala na'am, kalaulah semisal dia mengatakan na'am, benar, la khasamahu, maka pastilah Umar ibn al-Khattab akan mendebatnya. Tidak mungkin ada seorang yang bisa mengamalkan semua isi Al-Quran di sepanjang waktunya dan di sepanjang harinya. Tidak mungkin yang demikian. Nah, kita ingat kisah tatkala Abu Bakar As-Siddiq dengan Hanzalah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Hanzalah mengeluhkan pada dirinya ada perbuatan, ada sifat-sifat kemunafikan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, lau tadumuna ma laquna indi la safahatkumul malaikatu aina ma kuntum. Kalaulah semisal kalian bisa terus-menerus berada pada keadaan yang ketika kalian berada di dekatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika berada di majlis Rasul, diingatkan oleh Rasul tentang al-jannah, tentang an-nar, muncul semangatnya dan muncul antusiasnya untuk menjadi seorang yang beriman, meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Kalau kalian terus berada pada keadaan yang demikian, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la safahatkumul malaikatu aina ma kuntum, maka pastilah para malaikat Allah Azza wa Jalla akan menyalami kalian dimanapun kalian berada. Menyatakan sebagai tanda selamat menjadi seorang yang menyaingi malaikat, yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, memberikan penghargaan kepada orang tersebut bahwasanya ternyata hamba ini sebagai hamba yang berhasil menyaingi kedudukan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Artinya demikian mustahil, tidak ada dan sesuatu yang tidak mungkin, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah, tapi ya Hanzalah masing-masing ada saatnya, masing-masing ada waktu dan saatnya. Qala, kemudian Umar menyatakan, hal ahsaitahu fi basarik, apakah kamu telah menerapkannya pada pandanganmu, sehingga tidaklah engkau memandang melainkan perbuatan yang halal, engkau memandang melainkan pandanganmu adalah tertuju kepada perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Falah saytahu fi lafzik, apakah engkau telah menerapkannya pada lafadzmu, pada ucapanmu, demikian pula pada semua keadaanmu, fi atharik. Summa tatabba'ahum hatta ata ala akhirihim. Kemudian Umar pun menanyakan mereka satu persatu hingga pertanyaan ini terkena kepada orang yang terakhirnya. Faqala, kemudian Umar setelahnya menyatakan, sakilat Umar ummuh, sungguh telah sengsara ibunya Umar radhiyallahu taala anhu. Atukallifunahu ayyuqiman nasa ala kitabillah, apakah engkau membebani Umar untuk menjadikan manusia seluruhnya berada di atas kitab Allah Azza wa Jalla? Wa qad alima rabbuna an satakunu lana sayyi'at, dalam keadaan Rabb kami yaitu Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwasanya kami ini memiliki kesalahan dan kesalahan. Disebutkan dengan bentuk jamak sayyi'at, bukan sayyi'ah wahidah tapi sayyi'at, menunjukkan bahwasanya masing-masing manusia mereka memiliki kesalahan dan kesalahan. Kemudian Umar membaca firman Allah Azza wa Jalla, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum.
Kalau semisal kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, maka pastilah kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Yang menjadi syahid di sini sehingga dibahasakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah takrir, penetapan dari sisi Allah Azza wa Jalla bahwasanya mereka kaum muslimin pada diri mereka ada kesalahan dan kesalahan. Mungkin sebagian mereka memiliki kesalahan dari sisi ucapannya, yang mungkin terkadang penuh dengan emosi, penuh dengan kekasaran. Mungkin sebagian mereka terkadang lupa, mungkin sebagian mereka terkadang demikian dan demikian, dikuasai oleh hawa nafsunya, namun setelahnya dia kembali kepada kebenaran. Demikian dan demikian. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada mereka bahwasanya kesalahan-kesalahan tersebut akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla bila mana mereka meninggalkan perbuatan yang diharamkan dari dosa-dosa besar. Naam. Thumma qala, kemudian Umar menyatakan, hal alima ahlul Madinah atau qala hal alima ahadun bima qadimtum? Apakah penduduk kota Madinah, atau dalam riwayat yang lainnya belum menyatakan, apakah ada salah seorang selain saya yang mengetahui alasan kenapa kalian datang? Qalu, mereka menyatakan la, tidak. Qal, maka Umar menyatakan, law alimu lawa'adhathum bikum. Kalau semisal mereka mengetahuinya, maka pastilah mereka akan memberikan nasihat dan peringatan kepada kalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Yang menunjukkan bahwasanya masing-masing dari Banil Insan pasti ada kesalahannya. Hingga Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadisnya, hingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, law annakum lam tudhnibu dhanban la dhahaba Allah bikum thumma khalaqa khalqan yudhnibun fayastaghfiruna fayughfaru lahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalaulah semisal kalian ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak memiliki dosa satupun, maka pastilah Allah Azza wa Jalla akan memusnahkan kalian seluruhnya dan menggantinya dengan satu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, dan mereka pun diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kalau semisal seorang tidak mau untuk kemudian menerima nasihat kecuali harus berasal dari seorang yang bersih, tidak mungkin. Kalau semisal seorang minder untuk kemudian mendapatkan bimbingan dan arahan dari seorang yang masih memiliki kesalahan, memiliki kemaksiatan, itu tidak mungkin. Pasti masing-masing ada kesalahannya, dan masing-masing dituntut untuk kemudian memperbaiki apa yang ia miliki dari kesalahan, sehingga ia tidak terus-menerus berada di atas kesalahan tersebut. Dan ini adalah sifat dari sifat-sifat ahli jannah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, walladzina idza zalamu wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tatkala mereka melakukan perbuatan kezaliman, mereka tidak terus-menerus pada apa yang mereka amalkan tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.